Halo semuanya, perkenalin, nama saya Pandelu Anjani Raja Putri dari Fakultas Psikologi KPD 1 dengan NRP 150 120 148. Di sini saya akan menjelaskan peran ideologi Pancasila dalam menghadapi COVID-19. Sekarang ini, dunia sedang berperang melawan musuh yang sangat rumit untuk ditaklukkan. Hampir seluruh bagian di dunia ini merasakan dampak dari musuh ini. COVID-19. Hanya satu kata. Satu kata itu yang dapat merubah seluruh dunia ini dalam sekejap kilat. Merubah dunia yang awalnya selalu ramai akan penduduknya, seketika sunyi, tanpa ada kebisingan di dalamnya. Tidak terasa, sudah hampir 7 bulan kita berada dan terjebak di situasi ini. Yang jika kita lihat kembali, sepertinya kita hanya terdiam di satu titik, tanpa ada pergerakan sedikit pun. Segala usaha dan juga upaya yang dikerahkan oleh tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam perang ini. Juga segala usaha yang telah dilakukan oleh para pemimpin negara untuk menjaga kestabilan ekonomi bagi rakyatnya. Semuanya seakan-akan tidak ada artinya. Mengapa kita masih tetap saja terkurung di dalam kondisi seperti ini? Mengapa kondisi ini rasanya tidak kian membaik, khususnya di Indonesia? Upaya apa lagi yang harus kita lakukan untuk menghadapi pandemik yang seakan-akan tiada hentinya ini? Jika kita melihat kondisi Indonesia kembali, yang dari awal pandemik sampai sekarang ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan eksistensi dari virus ini. Masih terlalu banyak orang yang menganggap bahwa COVID-19 ini merupakan hal yang sepele, merupakan hal yang tidak ada artinya. Padahal, seharusnya dengan kata-kata persatuan dan kesatuan ini yang ada di dalam Indonesia dapat membantu kita untuk berjuang bersama-sama menghadapi situasi yang sulit ini. Masyarakat telah lupa dengan adanya Pancasila sebagai ideologi negara ini. Pancasila sebenarnya menjadi ideologi terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena jika kita lihat kembali dari pengertian ideologi Pancasila itu sendiri, merupakan ideologi yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi dan juga sosial, sehingga kehidupan bermasyarakat ini wajib menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan bermasyarakat. Nilai gotong royong dan juga kebersamaan dalam Pancasila yang menjadi pijakan ketahanan nasional sebagai aset bangsa untuk segera memulihkan bangsa dari ancaman pandemi COVID-19. Nilai kearifan lokal dalam Pancasila juga tercermin dalam arahan pemerintah agar masyarakat tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Contoh dari memikirkan diri sendiri adalah seperti misalnya saya bosan di dalam rumah dan saya hanya ingin pergi keluar, jalan-jalan, lalu bertemu dengan teman-teman saya, nongkrong. Itu merupakan kepentingan pribadi saya dan saya lupa akan kepentingan bersama. Kepentingan bersama di mana kita semua harus tetap berada di rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah juga telah menetapkan arahan
untuk masyarakat tetap di rumah, tidak mudik, dan menghindari kerumunan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Selain itu, tetap ingat dengan ideologi Pancasila ini, kita tidak hanya sendiri, bukan hanya kita yang berjuang melawan COVID. Kita cuma perlu untuk tinggal di rumah. Kita tidak harus seperti jasa tenaga medis. Kita tidak harus seperti mereka yang seharian berjuang di dalam pakaian APD, berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Ingat bahwa jasa tenaga medis yang melampaui batas panggilan tugasnya dan juga mengorbankan jiwa raganya. Penghormatan kepada tenaga medis atas pengabdian yang mengharukan haruslah kita berikan. Kebijakan dan upaya pemerintah berupa pembatasan sosial berskala besar, isolasi lokal, larangan mudik, bantuan sosial sembako, dan tunai tidak akan artinya tanpa didukung oleh komitmen masyarakat untuk memutus rantaian COVID-19 ini. Yang terakhir, saya ingin mengingatkan, nantinya pada tanggal 1 Juli, di hari kelahiran Pancasila, masyarakat perlu membangun ketahanan bersama berupa gotong royong yang menjadi nilai inti dari Pancasila. Ketahanan nasional akan membawa bangsa ini pulih dari ancaman COVID-19. Terima kasih.